Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, teman-teman, kali ini kita akan mencoba membuat video konten yang bersifat edukasi, yang mana nanti kita akan mencoba memberikan penjelasan-penjelasan tentang ilmu-ilmu keagamaan yang harapannya dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan kita kaum muslimin dimanapun berada, dan juga tentunya untuk mempertebal pemahaman serta keimanan kita kepada agama Islam, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di video pertama kali ini kita akan mencoba memberikan gambaran ya buat kaum muslimin dimanapun berada, terutama mungkin yang masih awam ya, karena di zaman saat ini, di zaman sekarang ini mungkin ilmu-ilmu agama hanya dipelajari oleh orang-orang tertentu yang sekolahnya agama, yang sekolah di pesantren. Mungkin mayoritas atau kebanyakan umat muslim yang saat ini kita ada di Indonesia, mungkin tidak semuanya juga sampai ilmu-ilmu agama itu secara komprehensif kepada kita semua. Nah, harapannya di sini bisa memberikan itu, bisa menjadi wadah untuk kita semua sama-sama belajar. Baik, kaum muslimin dimanapun berada, di dalam agama Islam itu sendiri, kurang lebih Islam itu datang dengan membawa 3 pokok ajaran ya. Yang pertama yaitu adalah akidah, yang berkaitan tentang keimanan, dan biasanya juga dipelajari dalam ilmu-ilmu tauhid ya, ilmu kalam, seperti itu. Yang kedua, pokok ajaran yang kedua yaitu berkaitan tentang syariat. Ya, tentang syariat, tentang bagaimana kita bermuamalah, dan ini biasa juga dipelajari dalam bidang keilmuan fikih, seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pokok ajaran yang ketiga itu tentang akhlak. Nah, yang akhlak ini biasanya dipelajari ya pada bidang keilmuan seperti tasawuf gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk menyimpulkan ya, mungkin teman-teman di luar sana pernah mendengar juga ya, bahwasanya Islam yang komplit, Islam yang menyeluruh, Islam yang kafah itu haruslah mempunyai yang pertama tadi akidah, erat kaitan dengan iman. Kita biasa dikenal dengan rukun iman. Nanti kita akan membahas ke depannya seperti apa akidah, seperti apa rukun iman, dan apa-apa aja yang di dalamnya yang perlu kita imani. Yang kedua, syariat. Nah, itu biasa erat kaitannya juga dengan rukun Islam. Nah, di rukun Islam itu kita ada sholat, zakat, puasa. Nah, itu kan erat juga kaitan dengan syariat. Dan yang ketiga itu adalah akhlak. Nah, akhlak itu terkenal juga dengan atau bisa dibilang berkaitannya dengan ihsan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, kita akan mencoba membahas semuanya, keseluruhannya. Harapannya mudah-mudahan video ini bisa berlanjut agar kita bisa step by step mempelajari keseluruhannya untuk sama-sama ya kita bisa meningkat nantinya pemahaman kita, keimanan kita. Tentu itu juga nanti akan sejalan kayak gitu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas yang paling pokok dulu, yaitu tentang akidah. Nah, yang sebelum kita membahas tentang akidah, mungkin sedikit aja ya, untuk lebih mempertebal kenapa kita harus mempelajari ketiganya pokok ajaran tersebut keseluruhannya, karena itu saling berkesinambungan. Tidak bisa dipisahkan antara akhlak ya, terus syariat, dan terus akidah, itu semua harus saling berkesinambungan. Tidak bisa kita hanya mengaku beriman saja tapi kita tidak menjalankan syariatnya, seperti itu.
Begitu juga kalau kita dianggap punya akhlak yang baik saja gitu ya, namun kita tidak mempunyai keimanan yang benar gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kenapa kita mendulukan membahas tentang akidah? Karena akidah ini ibarat sebuah bangunan, itu ibarat pondasi sebagai dasar gitu ya, sebagai penyokong utama dalam hal agama Islam itu sendiri gitu ya. Jadi akidahnya ini kuat, maka kemungkinan bangunan itu juga akan lebih kuat nantinya. Makanya kita akan membahas diawali di video kali ini akan membahas tentang ilmu akidah. Nah, ilmu akidah ini wajib hukumnya ya, fardu ain hukumnya buat kita semua mempelajarinya. Nah, makanya tidak heran kalau di sekolah-sekolah itu kita juga ada belajar tuh. Dan biasanya kalau di aliyah itu digabung ya, akidah dan akhlak gitu ya. Nah, itu memang sebegitu pentingnya buat kita mempelajari ilmu akidah. Supaya apa? Agar kita mempunyai pemahaman yang luas, pengetahuan yang cukup, agar kita mengikuti ya keimanan kita terhadap suatu hal itu tebal, bisa dibilang tebal kayak gitu. Pemahaman kita itu, keimanan kita itu tebal. Kenapa? Karena kita sudah mempelajari ilmu akidah itu, sudah tahu yang dipelajari dan tidak akidah itu. Ada bab tentang ilahiyah, tentang ketuhanan, ada tentang kenabian, dan juga ada tentang hal-hal gaib gitu ya. Nah, kalau kita sudah mempelajari itu, maka keimanan kita akan lebih kuat lagi kayak gitu. Nah, kurang lebih manfaat kita mempelajari ilmu akidah itu untuk zaman sekarang itu minimal ada 2 ya manfaatnya. Yang pertama, tentu untuk mempertebal, memperkokoh keimanan kita. Makanya kita wajib mempelajari ilmu akidah. Yang kedua, di zaman saat ini banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang gitu ya, yang tidak benar ya gitu ya. Baik itu dari luar itu adalah luar kalangan umat Islam, contohnya dari orang-orang liberal gitu ya, dari kaum ateis gitu yang tidak mempercayai Tuhan dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran itu akan senantiasa ada di zaman sekarang, dan kalau kita tidak mempelajari dan tidak kokoh dalam keimanan, ilmu akidah kita bisa jadi goyah. Kita juga bingung kadang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum ateis gitu ya, karena kita tidak mempunyai pemahaman yang cukup terhadap itu. Begitu juga pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Nah, kita tidak memungkiri ya, di dalam agama Islam itu banyak sekte gitu ya, banyak aliran gitu kan. Nah, yang mana kita tahu gitu ya, ajaran mana yang benar-benar sesuai gitu ya dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu mengapa pentingnya kita mempelajari ilmu akidah ya. Bahkan di kita, di umat muslim tadi ya, wajib hukumnya, terutama buat teman-teman di luar sana yang sudah jatuh hukum padanya atau sering disebut mukallaf. Nah, itu mukallaf itu ciri-cirinya diantaranya ya orang yang sudah baligh, sudah berakal gitu ya, kejiwaannya, pemikirannya itu tidak terganggu gitu ya, sudah sampai juga dakwah kepadanya. Nah, kita wajib untuk belajar. Baik kita yang terlahir sudah muslim, ya mungkin banyak di antara kita di Indonesia ini yang lahir sudah muslim gitu ya. Begitu juga teman-teman kita yang mungkin dari lahir dari keluarga lingkungan yang non muslim seperti itu, sama-sama penting untuk mempelajari yang namanya ilmu akidah. Seperti itu. Oke, jadi tadi wajib ya buat kita mempelajari ilmu akidah, terutama orang yang tadi sudah baligh, berakal, kita punya ilmu, kita punya pemikiran kayak gitu ya, itu wajib hukumnya. Karena di dalam agama kita itu tidak mengenal yang namanya dogma, tidak mengenal yang namanya taklid ya. Kita beriman iman buta aja gitu ya, secara subjektif kita aja ikut aja lah kayak gitu.
Udah, kita lahir dari keluarga orang tua yang muslim, ya udah kita ngikut aja. Kata orang tua kita, kata guru kita, Islam itu benar, udah kita ngikut aja gitu ya. Nah, itu juga tidak dibenarkan. Makanya kita harus tahu gitu. Supaya apa kita tahu? Supaya kita juga punya keimanan yang tebal tadi. Gitu ya. Baik. Nah, di dalam akidah, di dalam ilmu akidah tadi sudah sempat saya sampaikan juga bahwasannya nanti kita akan membahas ada pembagian-pembagiannya lagi untuk mempermudah kita. Ya, jadi ilmu akidah itu ada ilmu ada yang membahas membahas tentang ilahiyah, yaitu ketuhanan gitu ya. Apakah Tuhan itu ada gitu ya? Apakah benar Allah itu ada? Dan apa sifat-sifat yang ada pada dirinya, apa yang sifatnya mustahil bagi dirinya gitu ya. Begitu juga nanti dalam bab pembahasan tentang kenabian, apakah benar Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi gitu ya. Begitu juga nanti ada juga bab-bab keimanan kita, akidah kita tentang hal-hal gaib. Ya, nanti kita akan pelajari. Nah, syukurnya kita saat ini sudah lebih mudah dalam hal mempelajarinya. Kenapa? Karena sudah banyak ulama-ulama, orang-orang alim khususnya, ulama-ulama besar terdahulu sampai saat ini itu sudah menyajikan gitu kan, sudah dibungkuslah pembelajaran agama akidah Islam itu yang tepat seperti apa, sehingga kita bisa belajar dari situ langsung kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau video ini berlanjut, mudah-mudahan kita akan bisa membahasnya secara lebih rinci lagi seperti itu ya, tentang ilmu akidah. Nah, saya akan memberikan contoh dulu, mungkin ya simpel buat kita semua. Di saat ini kita dihadapkan kepada pemikiran-pemikiran yang mereka anggap berlandaskan logika ya, dengan ilmu pengetahuan yang kadang-kadang dapat melunturkan keimanan kita ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari kaum ateis contohnya, apakah Tuhan itu benar ada gitu ya, dan bagaimana kita bisa menjawabnya. Nah, cara menjawabnya ya syukurnya ya di dalam agama kita sudah tersaji sebegitu banyak buku-buku ya, dalil yang berupa dalil akli, yaitu dalil dari akal pemikiran kita ya, dari akal gitu ya, dan juga dalil nakli atau dalil tekstual, yang mana ini bisa kita berikan dari Al-Quran tentunya, dan juga hadis Nabi Muhammad SAW gitu ya. Nah, untuk kita bisa menjawab pemikiran-pemikiran yang menyimpang di luar dari agama kita, tentu kita terkadang sulit untuk memberikan jawaban, memberikan bantahan atas statementnya melalui dalil nakli gitu ya. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak mengakui, mereka sendiri tidak mengimani Al-Quran. Bagaimana kita mau menjadikan Al-Quran itu jawaban bagi mereka? Nah, yang paling mudah, yang paling mudah sebenarnya untuk membantah pikiran-pikiran mereka, kesesatan-kesesatan berpikir mereka, itu paling mudah dengan dalil akli. Kenapa? Karena kita mempunyai kesamaan dengan mereka. Kalau tadi Al-Quran kita berbeda, kita percaya nih ya kan, Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, itulah tuntunan buat kita tinggal merujuk ke sana. Nah, masalahnya orang-orang barat, orang-orang ateis itu tidak percaya itu. Nah, bagaimana kita bisa menjawabnya? Yaitu dalil akli, dari akal pemikiran kita. Kita mempunyai ibaratnya akal kita itu seperti semen perekat antara kita dengan orang-orang yang non muslim gitu. Semuanya ateis dan sebagainya, kita semua punya logika yang sama, akal pemikiran yang sama, dan kita bisa berpikir bersama-sama untuk mencari kebenaran. Karena sungguhnya kebenaran yang sejati, yang secara objektif benar adanya, tentu itu akan benar pula dari semua pemikiran, semua akal, semua pemikiran kita. Contoh yang paling simpel sebelum kita akan membahas tentang lebih dalam bagaimana kita sebagai umat muslim mempunyai akidah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, hari akhir, takdir dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan kasih
perumpamaan simple kenapa kita harus juga mempunyai dalil akli, ya kan? Karena kita itu tadi sebagai semen perekat. Banyak mungkin ya teman-teman di luar sana menjumpai orang-orang yang sudah tinggi ilmunya gitu ya, bahkan banyak pemikir-pemikir ateis itu yang ilmunya itu lebih tinggi dari kita terkadang, yang buat kita sulit untuk menyanggah klaim-klaimnya. Contoh misalnya kaum ateis, tentu ya pikiran yang membedakan kita dengan ateis adalah ateis tidak percaya dengan yang adanya namanya Tuhan atau creator, pencipta gitu ya. Kaum ateis itu nggak percaya dengan adanya Tuhan. Ada juga yang percaya nih dengan adanya Tuhan, tapi dia nggak percaya dengan agama. Nah itu banyak tuh pemikiran-pemikiran semacam itu yang berkembang di luar sana dan mulai masuk kadang ke Indonesia. Nah mungkin teman-teman sering nonton YouTube, nonton orang-orang yang mengaku agnostik, ateis seperti itu ya, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah bagaimana kita untuk bisa memberikan pemahaman? Kita nggak mungkin bisa bilang ada nih dalam Al-Quran dan sebagainya, yang dianya sendiri nggak percaya gitu kan. Makanya kita bisa membawa diskusi kita terhadap dia, untuk memberi sanggahan terhadap dia, untuk memberikan pemahaman yang benar-benar lurus kepada dia dengan cara memberikan dalil-dalil akli seperti itu. Contoh ya, kalau ada yang bertanya kepada kita apakah benar Tuhan itu ada gitu ya. Ini sebelum ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya kan, Tuhan itu ada, Tuhan yang mana yang benar, terus apakah memang Islam itu agama yang benar. Nah itu akan ke belakang-belakang lah. Ini kita akan mulai dari yang paling basic terlebih dahulu. Apakah Tuhan itu ada gitu ya. Nah mungkin itu pertanyaan sering gampang ditanyakan dan sering ditanyakan kepada kita. Nah kadang kita sulit untuk menjawabnya. Nah yang paling simpel ya, yang mungkin saya pelajari juga, ya mohon maaf nanti kalau misalnya ada penjelasan yang kurang pas rasanya, nanti mohon dikoreksi. Tapi mudah-mudahan penjelasannya bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya gitu ya. Nah, kita berangkat dari logika yang sering kita pakai juga, yaitu sebab akibat ya. Logika sebab akibat itu seperti apa? Nah, tidak mungkin adanya akibat itu tidak mungkin adanya akibat tanpa ada penyebabnya. Nah mungkin ini semua teman-teman setuju lah kayak gitu ya. Bahkan orang yang non muslim pun pasti setuju gitu ya, ada hukum sebab akibat, yang mana setiap ada sesuatu gitu ya, akibat pasti itu ada sebabnya. Ya mungkin nggak usah jauh-jauh lah ya, dari sekeliling kita aja lah semuanya, dari mulai baju, apalagi tas, buku, meja gitu ya. Nah kita itu pasti percaya, kenapa itu ada, pasti ada yang buat gitu ya. Setiap sesuatu yang ada, yang diawali dari awalnya itu tiada gitu ya, ketiadaan, maka itu pasti ada yang mengadakan gitu. Secara logika kita itu semua pasti sama. Semua manusia pasti berkata sama. Contoh paling simpel, seandainya kita lagi di rumah kita lah ya, lingkungan rumah kita, kayak saya di rumah, lingkungan orang tua saya dulu, di samping rumah orang tua saya itu dulunya belum ada rumah gitu ya. Rumah itu masih sedikit-sedikit, jadi kanan kiri itu belum ada rumah di rumah orang tua saya. Nah ketika saya kembali ke rumah orang tua saya, baru saya melihat misalnya ada rumah atau bangunan di samping rumah orang tua saya. Awalnya itu bangunan tidak ada, tapi akhirnya ada. Secara logika kita pasti akan bilang itu pasti ada yang buat. Nggak mungkin tiba-tiba gitu ya. Nggak mungkin aja rumah itu ada, ya udah sekonyong-konyong ada aja gitu tiba-tiba. Pasti nggak, pasti ada yang buat. Apapun itu. Nah itu sebagai semen perekat kita. Nah kalau kita sudah sepaham dengan itu, ya nanti boleh debatin dulu deh sama orang-orang yang mengatakan nggak percaya sebab akibat gitu ya, didebatin dulu. Tapi kalau kita sudah sepemahaman, harusnya dengan pemikiran yang normal kita akan sepemahaman tentang itu, bahwasanya setiap akibat itu pasti ada sebabnya. Nah sebab akibat inilah yang akan merentet kita nantinya untuk kepada
bisa berpikiran bahwasanya semuanya ini pasti ada yang membuat, pasti ada yang menciptakan. Contoh, kita ada karena apa? Ya, kita kan akibatnya. Sebabnya apa? Sebabnya ada orang tua kita. Orang tua kita itu sebabnya ada orang tuanya lagi, ya, kakek nenek kita. Begitu seterusnya, begitu seterusnya, begitu seterusnya. Begitu juga alam semesta ini, gitu ya. Nah, dari mana ini? Dari ini. Kalau ditarik gitu ya, kita akan mencakup ke skala yang lebih besar. Alam semesta ini, matahari, langit, bumi, ya, dan semua yang ada di dalam alam semesta ini, secara logika kita akan berpikiran yang ada ini pasti ada yang mengadakan, gitu ya. Nah, syukurnya kita nggak usah susah. Kaum Barat juga sudah menjelaskan bahwasanya alam semesta ini dari awalnya itu ketiadaan, awalnya itu nggak ada. Ya, ada teori Big Bang dan lain sebagainya. Kita nggak usah susah mikirin. Memang udah diteliti bahwasanya sebelumnya ini alam semesta itu nggak ada. Nah, tiba-tiba ada, pasti ada yang mengadakan. Nah, siapa yang mengadakan? Kan seperti itu. Yang pasti yang mengadakan alam semesta ini kan luar biasa ya. Ya kan, matahari, langit, bumi, siang, malam, tumbuhan dan lain sebagainya. Kan itu kompleks ya. Ya, sesuatu hal yang luar biasa lah kayak gitu ya. Nah, sesuatu yang luar biasa ini, alam semesta ini bisa terbentuk dan terjadi, pasti ada satu wujud, satu zat yang mana dia pasti lebih dari yang diciptakannya. Ya kan? Yaitu secara logika kita juga pasti akan mengatakan itu, gitu ya. Kan nggak mungkin yang menciptakan sesuatu hal dia lebih lebih tidak kuasa dari yang diciptakannya, contohnya. Tidak mungkin. Pasti dia yang lebih kuasa, yang lebih maha segalanya yang bisa menciptakan itu. Nah, itulah yang di agama disebut Tuhan, yang menciptakan itu semua, menciptakan alam semesta itu semua, gitu. Karena tidak mungkin ya ciptaan itu tidak berakhir, itu nggak mungkin. Yaitu kalau nggak salah namanya tasalsul ya, kalau nggak salah namanya. Jadi dia itu hukum berkelanjutan sebab akibat yang tiada akhir, gitu ya. Nah, konsekuensinya itu memang udah jelas salah. Itu kesesatan berpikir kalau kita menganggap bahwasannya sebab akibat itu nggak akan terputus, nggak mungkin. Pasti ada akhirnya, gitu. Nah, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, resikonya kalau kita mengatakan sebab akibat itu tidak ada akhirnya apa? Ya nggak ada akhirnya. Dunia ini nggak ada. Ya, contoh ya, paling simpel lah. Contoh paling simpel. Ya, ini nggak apa-apa ya, kita akan membahas ini sedikit terlebih dahulu untuk mempertebal kita dan mungkin bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan di luar dari umat muslim, gitu ya. Nah, kita akan membawa mereka semua berpikir, gitu ya. Nah, karena agama itu untuk orang-orang yang berpikir. Jadi kita harus berpikir secara kritis. Nah, itu salah satu pemikirannya. Jadi kita wajib percaya pasti ada sesuatu hal yang luar biasa, satu zat, satu wujud yang dia lebih dari alam semesta ini yang dia menciptakannya. Nggak bisa itu tanpa akhir. Ya, contoh tasalsul itu seperti misalnya gini. Misalnya ada makanan, ya, ada makanan gitu ya. Kita bilang nih sama contoh si fulan, si A misalnya. Si A, kamu boleh makan tuh kuenya yang di tangan kamu, boleh kamu makan. Kamu jangan makan dulu sebelum B makan, misalnya gitu. Si B makan. Oke, si B, kamu jangan makan bolunya dulu sebelum si C makan. C jangan makan dulu bolunya ya, nanti kalau sampai si D makan. Begitu seterusnya tanpa ada ujung. Nah, kira-kira si A itu akan makan nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada ujungnya. Pasti ada di awal sekali orang yang ya udah, kamu boleh makan bolunya. Si Z kamu boleh makan. Muncullah si Z boleh makan. Karena Z boleh makan, Y boleh makan. Begitulah sebab akibat. Nggak mungkin dia tidak ada berujung. Itu mustahil. Ya, itu mustahil. Kalau misalnya itu terus sebab akibat itu. Makanya wajib ada wujud di akhir itu, siapa yang paling pertama kali ula gitu ya, yang apa ya, maha besar, maha awal, dialah yang semesta ini, yang punya Tuhan, alam semesta ini. Itulah kita sebut Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu. Nah, itu boleh diperdebatkan, boleh. Kalau misalnya ada kaum
non muslim memberikan argumen-argumennya, kita bisa challenge itu gitu. Kita bisa mengcounter itu. Kenapa? Karena kita harus belajar ilmu akidah itu agar kita kuat. Nah, nanti kita akan lebih dalam tentunya, itu hanya sebagai gambaran lah bagaimana kita bisa menjawab persoalan-persoalan seperti itu. Nah, sebenarnya ini udah banyak ilmunya di buku-buku ulama-ulama bagaimana menjawabnya. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar ceramah ustadz-ustadz ya, ulama yang belajar tentang perbandingan agama ya, atau yang sering mungkin seperti teman-teman sering nonton ceramah Ustadz Zakir Naik dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita sudah ada semuanya itu gitu ya. Tapi kadang kita mungkin nggak semuanya sampai informasi pemahaman seperti itu. Begitu juga kepada saya sendiri, saya pribadi juga masih terus belajar. Nah, yang pasti kita semua sama-sama dibekali akal, pemikiran. Harapannya kita sama-sama semuanya belajar untuk bisa dapat pengetahuan yang lebih lagi. Nah, harapannya nanti di video selanjutnya kita akan lebih spesifik membahas tentang akidah kita. Ya, ini kita belajar akidah kemana-mana. Mungkin lebih spesifikkan lagi nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang akidah yang original, gitu ya. Akidah yang sebenarnya itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan video pertama ini ya mungkin ada kesalahan di sana sini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, buat teman-teman yang suka dan ingin sharing, boleh sekali untuk kita sharing tentang ilmu-ilmu keagamaan ini untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.